Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita bagi kita semua. Sekalipun kita ada di tempat kita masing-masing, namun kita mau untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, karena besar kasih-Nya atas kehidupan kita hingga saat ini. Mari kita membuka ibadah ini dengan bernyanyi dari Gita Bakti 369, baitnya yang pertama. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, semua dengan ibarat melirik kasih-Mu. Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja, hidup dan panca indah kau menggerakkannya. Duka yang kekasihi dalam sesamaku, duka yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Mari kita berdoa, membuka ibadah ini dan sekaligus memohon Roh Kudus Tuhan di dalam pembacaan Alkitab dan perenungannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat lagi dalam perjumpaan bersekutu dengan-Mu melalui pelkat persekutuan kaum Bapa. Berikan kepada kami hikmat-Mu untuk kami berkenan menghadap hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Bapa, karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya firman-Mu akan senantiasa tinggal di dalam diri dan kehidupan kami, sehingga kami semakin menghayati maksud Tuhan untuk kami kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab dari Kejadian pasal 46 ayat 28 sampai 34 yang mengatakan, Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya,
dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan segala syukur di dalam kehidupan kita senantiasa mengalami bagaimana tuntunan yang selalu Tuhan nyatakan di dalam keberadaan hidup, baik lewat keluarga maupun pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Kita bersyukur bahwa atas kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, terlebih kita diberikan karunia lewat pekerjaan. Dan tentu saja setiap pekerjaan yang kita geluti, kita ada dengan gumul dan juang supaya pekerjaan itu akan juga mendatangkan hidup yang lebih untuk memberikan rasa sejahtera dan sentosa, baik bagi diri pribadi kita yang bekerja maupun juga tentu bagi keluarga, bagi kehidupan kita tidak terlepas dengan orang lain. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu kita hendak memahami apa yang disampaikan bagi kita melalui renungan yang diberikan tema semua pekerjaan sama. Tentu dengan penyataan mengenai semua pekerjaan sama, kita akan mengerti dan memahami bahwa anugerah Tuhan dalam kehidupan kita adalah di mana Tuhan juga memberikan pekerjaan. Memang ketika kita mendapatkan pekerjaan, tentu juga selalu ada dalam juang, dalam sesuatu yang
kita butuhkan supaya mendapatkan pekerjaan itu. Entah itu lewat keterampilan yang kita miliki atau lewat ilmu pengetahuan yang kita punyai, sehingga pekerjaan itu bisa kita peroleh sesuai dengan pendidikan ataupun juga dengan keterampilan yang kita miliki. Kemudian kita juga mau memahami bahwa tidak ada pekerjaan yang dimana membuat kita untuk meremehkan diri kita sendiri atau meremehkan pekerjaan itu. Terlebih daripada itu, bahwa ada banyak pekerjaan, tetapi haruslah juga kita senantiasa memiliki pengetahuan tentang Allah yang menginginkan kita untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu dalam bacaan kita pada saat ini melalui kitab Kejadian menceritakan tentang Yakub berada di Mesir, yaitu di mana Yakub meninggalkan Kanaan, pergi ke Mesir. Tidak hanya dia ingin berjumpa dengan Yusuf yang telah dianggapnya telah mati, dan tentu juga dia pun ingin sekali berjumpa dengan anak yang sangat ia kasihi, yang sangat dia cintai, yaitu Yusuf. Juga mengapa Yakub meninggalkan tanah Kanaan dan pergi ke Mesir, kita pun mendapatkan cerita dari pasal-pasal sebelumnya, yaitu keadaan tanah Kanaan yang juga mengalami kekeringan, sehingga orang-orang Kanaan berada pada masa kelaparan. Oleh karena itu, hal-hal seperti inilah yang mendorong Yakub untuk meninggalkan Kanaan dan ingin menetap di Mesir. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah berada di Gosen atau di tanah Gosen, Yakub memerintahkan Yehuda untuk bertemu dengan Yusuf supaya mereka akan berjumpa di Gosen. Dan Yusuf, ia pun melakukan apa yang menjadi permintaan ayahnya Yakub, sehingga dengan demikian ia pun berangkat ke Gosen mendapatkan ayahnya, dan di situ memperlihatkan bagaimana mereka menumpahkan perasaan mereka karena perjumpaan yang tentu saja sangat dirindukan oleh Yakub dan Yusuf. Sehingga dengan demikian dikatakanlah bahwa mereka berpelukan
lalu mereka juga menangis. Tentu saja menangis di sini tetap membawa mereka merasa bersyukur, mereka bisa lagi berjumpa dengan keberadaan mereka masing-masing, dengan di mana Yusuf sudah menjadi salah satu orang yang dipercayakan di Mesir, memerintah pada saat itu. Kemudian juga Yakub sudah berada di masa tuanya. Inilah tentu suasana yang mengharukan bagi mereka. Bapak-bapak, dengan demikian apa yang disampaikan Israel yaitu Yakub kepada Yusuf bahwa ia sungguh merasa gembira bertemu dengan Yusuf, dan dengan demikian ia juga mengatakan, sekarang bolehlah aku mati setelah melihat mukamu dan mengetahui engkau masih hidup. Tentu saja dengan pernyataan ini, perkataan ini, Yusuf sudah puas untuk melihat. Yakub sudah merasa senang, gembira melihat Yusuf masih hidup dan dia sekarang diperintahkan untuk memerintah di Mesir. Bapak-bapak, kemudian dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, yaitu di mana ia akan pergi berbicara kepada Firaun tentang kedatangan Yakub dan keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, bahkan juga dikatakan mereka pun membawa orang-orang yang mengembalakan kambing domba mereka. Mereka adalah orang-orang yang ikut memelihara ternak, kambing, domba, sapi yang dimiliki oleh Yakub. Oleh karena itu, mereka membawa semuanya berada di Mesir, khususnya di tanah Gosen. Lalu dengan demikian disampaikan bahwa apabila Firaun memanggil dan bertanya apa pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu itu ini menjadi pemelihara ternak, dan itu sudah dilakukan sejak nenek moyang mereka, dan ketika mereka masih kecil bersama-sama dengan ayahnya juga mereka sudah melakukan pekerjaan untuk memelihara ternak mereka, menggembalakan ternak. Dan dari situ ada catatan yang disampaikan kepada kita, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Kata kekejian ini adalah tentu berkaitan dengan kehinaan. Oleh karena itu, orang-orang yang menjadi gembala ternak, kambing domba dan sebagainya, itu dikatakanlah orang-orang yang hina. Jadi pekerjaan mereka pekerjaan yang tidak dihormati, pekerjaan yang tidak dipandang bagi keberadaan kehidupan mereka. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita percaya bahwa pertemuan Yakub dan Yusuf ini tetap di dalam rencana kasih dan anugerah Tuhan bagi keluarga Yakub. Mereka tentu tidak akan menderita dalam kelaparan mereka, tetapi juga mereka terus berupaya bagaimana hidup, bagaimana mereka harus mendapatkan pekerjaan
bagaimana mereka harus melanjutkan pekerjaan mereka, dan apapun pekerjaan itu akan tetap mereka lakukan sekalipun mereka sudah ada di Mesir. Dan terutama bahwa mereka bisa saja merubah pekerjaan menjadi seorang penggembala ternak. Mereka bisa menjadi orang-orang yang tentu bekerja sebagaimana pekerjaan yang dimiliki oleh Yusuf. Bisa saja Yusuf menjadikan mereka pekerja-pekerja yang bagaimana dipandang oleh orang lain dalam martabat kehidupan mereka, kehidupan seseorang dengan pekerjaannya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Dia tidak memberikan kesempatan-kesempatan yang bisa di mana apa yang sebenarnya Yusuf tetap menghargai kehidupan nenek moyangnya, kehidupan ayahnya, dan juga saudara-saudaranya dalam pekerjaan sebagai gembala kambing, domba, dan sapi, lembu, dan sebagainya. Yusuf tetap menaruh hormat kepada mereka. Yusuf tetap mengasihi dan juga tetap untuk mereka terus melakukan pekerjaan mereka sebagai gembala. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, dengan apa yang kita dapatkan dalam bacaan ini, bahwa seringkali orang melihat martabat hidup seseorang itu dari pekerjaan. Orang akan menaruh hormat dan juga akan memberikan sesuatu yang dipandang kepada orang lain itu lewat pekerjaan. Oleh karena itu seringkali bahwa dari pekerjaan orang ingin dihormati, ingin dijunjung tinggi, dan bahkan bahwa dapat meremehkan orang lain karena pekerjaan yang mereka miliki. Seseorang yang sudah ada dalam jabatan pekerjaan yang begitu tinggi, mulia dalam nilai-nilai hidup manusia, sehingga seringkali juga menganggap remeh pekerjaan orang lain. Apakah mungkin seringkali kalau kita dapatkan dalam kehidupan pekerjaan itu ada di mana orang dengan strata hidup masyarakat, dalam pandangan-pandangan masyarakat, ada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap bahwa itu sesuatu yang keji atau sesuatu yang hina. Padahal belum tentu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah keji dan hina. Bukankah ketika orang melakukan pekerjaannya, lalu dia melakukannya dengan mencuri, merampok, atau korupsi, dia juga melakukan hal-hal yang jahat untuk menyingkirkan orang lain supaya mendapatkan pekerjaan itu, justru itulah yang hina dan keji di mata Tuhan. Demikian juga bahwa semua pekerjaan sama, tetapi haruslah kita ingat, ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu kita anggap memberikan suatu hidup yang tenang, yang tentram, dapat memenuhi kebutuhan apapun, memiliki uang yang banyak.
memiliki juga kekayaan lewat kehidupan, apapun yang dimiliki harta, tetapi jikalau itu yang dilakukan adalah bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka dengan demikian sesungguhnya kehidupan seseorang itu sudah bertentangan dengan Tuhan. Karena itu Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja kita tahu memang tidak ada pekerjaan yang hina di hadapan Tuhan. Setiap pekerjaan yang kita miliki akan kita lakukan jikalau itu benar-benar kita tahu merupakan perbuatan-perbuatan, karya-karya yang juga senantiasa memberikan kehidupan yang sungguh menenteramkan, tetapi tidak untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keberadaan orang lain. Lalu dengan pekerjaan yang kita miliki juga kita diajarkan supaya tidak menganggap remeh, menganggap rendah pekerjaan yang kita miliki, tapi harus kita lakukan dengan setia. Apapun itu kita lakukan dengan tekun, sebab dalam setia dan tekun melakukan pekerjaan itu dalam kehidupan kita tentu saja akan menjadi berkat bagi kita. Kita semua mau melakukan setiap karunia Tuhan lewat pekerjaan kita, dan berbuatlah dalam pekerjaan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 369 baitnya yang kedua. Juga di pekerjaan Tuhan beserta, juga engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menderu, lagu peras keringat naik kepadamu. Duka yang kukasihi dalam sesamaku, duka yang aku puji dalam ciptaanmu. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah kami dengarkan hingga saat ini akan tetap memampukan kami untuk mengerti bahwa setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kami, secara khusus kami telah dianugerahkan pekerjaan, maka biarlah ya Bapa, kami senantiasa bersyukur menerima pekerjaan itu dalam tanggung jawab untuk terus melakukannya dengan tekun. Kami tidak meremehkan diri kami, bahkan pekerjaan yang kami terima, kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kami juga tidak memandang setiap pekerjaan itu dalam kehinaan,
ketika kami percaya bahwa kehidupan kami tetap diberikan hikmat dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan karuniakan di setiap kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami juga tidak akan menjadi orang-orang yang berada pada kehidupan bersama dengan orang lain ketika kami pun dapat melihat setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah Bapa kami terus memahami bahwa di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan sudah karuniakan pekerjaan yang berbeda-beda. Namun semuanya mau kami lakukan dengan kejujuran, hidup yang tulus, hidup yang tetap menunjukkan bakti kami kepada Tuhan semata. Kami pun berdoa ya Bapa, bahwa setiap pekerjaan yang kami lakukan tentu saja tetap memberikan juga kehidupan yang penuh kedamaian, penuh dengan rasa syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh keberadaan kaum Bapak di GPB Getsemani Balikpapan ini, kiranya ya juga Tuhan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, kami pun tetap dapat mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan kehidupan kami untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Tentu Tuhan kami merasa berat karena terbatasnya gerak kami, aktivitas kami, bahkan kerja yang kami lakukan. Sehingga itu juga menjadi daya kekuatan kami yang akan dirasakan begitu tidak menyenangkan dan merugikan diri kami. Tetapi ya Bapa, kami percaya bahwa dengan setiap hal yang baru yang harus kami kerjakan, kami lakukan, biarlah semuanya juga kami tetap menyerahkan diri kami kepada Tuhan supaya mampukan kami dalam segala hal di tengah-tengah keberadaan saat ini. Berkati semua keluarga di tengah-tengah keberadaan masing-masing, bapak-bapak mampu untuk terus memberikan kekuatan, memberikan diri untuk membimbing dan menuntun keluarga tetap berada dalam sukacita bersama dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dan juga tetap bergantung kepada semua kasih dan karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Kami mau berdoa untuk bapak-bapak yang berada di dalam berbagai penderitaan karena sakit. Kami juga percaya baik mereka juga berada dalam masa lanjut usia maupun yang ada pada masa produktif pekerjaan, kiranya Tuhan juga akan menolong semua mereka yang berada dalam sakit. Tolong mereka ya Tuhan, dan apapun yang mereka alami dengan sakit itu Tuhan tetap kuatkan, dan Tuhan tetap hibur hati mereka. Mereka tetap memuji-muji Tuhan, dan juga mereka percaya semua proses pengobatan dapat dilakukan dengan senang hati, dengan juga yakin bahwa Tuhan menyembuhkan mereka di tempat masing-masing.
dengan kehidupan yang terus berlanjut, dengan aktivitas yang mereka lakukan. Kami percaya mereka juga terus menyerahkan diri dalam tuntunan dan kuasa Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami serahkan Bapa akan keberadaan bangsa dan negara kami ini, juga melewati segala kehidupan yang saat ini karena badai COVID-19 ini. Tapi kami percaya Tuhan kuatkan semua keberadaan masyarakat bangsa Indonesia ini, sehingga masing-masing kami dapat mencegah penyebaran COVID-19. Kami juga ikut membantu pemerintah di dalam melaksanakan segala sesuatunya supaya bangsa ini benar-benar pulih dan bersih dari virus corona ini. Bapa Surgawi, terima kasih, berkati seluruh pelayanan kami, jemaat, dengan segala apapun yang kami lakukan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan mampukan kami semua apa yang kami bisa berikan dalam peran-peran pelayanan kami. Berkati kami semua Tuhan, dan kami percaya kami lakukan pekerjaan Tuhan itu dengan penuh sungguh-sungguh dalam ketulusan hati kami, karena Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Besar memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa, syukur, permohonan kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, dan juga kita memberikan persembahan syukur sebagaimana yang disampaikan kepada kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati persembahan saudara dan juga memberkati kehidupan sehari-hari. Biarlah kita kumpulkan persembahan kita dan kita akan serahkan ke rumah Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 357, Kidung Jemaat 357 bait 1 dan 2. Dan oleh kuasa-Nya kau
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita dan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan apa yang ada pada kami mau mempersembahkannya bagi Tuhan melalui pelayanan kasih dan keadilan di tengah-tengah keberadaan Jemaat GPB Getsemani Balikpapan, dan juga kami menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang lain dimanapun berada. Bapa Surgawi, inilah kami yang bersyukur kepadamu, kami menyerahkan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.